Oke, kita akan mulai kuliah kimia organik yang terakhir ke-14, yaitu latihan soal-soal NMR. Oke, tanpa menunggu lama kita langsung mulai. Ya, ini adalah langkah-langkah memprediksi struktur molekul dengan proton NMR. Yang pertama, tentukan berapa set proton ya. Kemudian tentukan mana set proton yang upfield ya, artinya yang protonnya terlindungi, dengan mana yang downfield, yang kurang terlindungi atau bergeser ke kiri. Nah, kemudian menggunakan tabel chemical shift yang kemarin sudah saya kasih di slide sebelumnya, itu kita bisa menentukan geseran kimianya ada di delta berapa ppm. Nah, kemudian hitung berapa jumlah proton tetangga yang non ekivalen. Tentukan bentuk sinyalnya, apakah singlet, doublet, triplet, dan seterusnya. Dan kemudian tentukan rasio jumlah protonnya. Soal pertama, molekul etana ya. Nah, sesuai dengan langkah-langkah, etana merupakan senyawa yang simetri ya. Kita lihat di sebelah kiri CH3, di sebelah kanan juga CH3, sama persis. Berarti semua protonnya adalah ekivalen ya, karena di sisi kiri dan sisi kanan semua lingkungan kimianya adalah sama persis, sehingga dia ekivalen. Nah, sehingga kalau dia ekivalen berarti baik metil yang ada di kiri maupun metil yang ada di kanan itu sama. Berarti semua proton ini walaupun berbeda pada atom C, tapi dia sebenarnya hanya satu set ya, satu set proton semua sama. Nah, kalau satu set proton ini semua sama, ya pasti dia akan mempunyai geseran kimia yang sama persis ya, sama persis. Dan kalau kita melihat di tabel chemical shift yang kemarin sudah saya berikan, bahwa proton-proton metil itu ada di daerah 0 sampai 2 ppm. Nah, karena dia tidak punya proton tetangga non ekivalen, tidak punya itu berarti 0 ya. Selanjutnya kemarin kan N plus 1, N itu adalah proton tetangga non ekivalen ditambah 1, itu sama dengan 1 ya. 1 berarti singlet, jadi bentuknya nanti adalah puncak tunggal. Nah, kalau kita lihat ya di sini jumlah protonnya adalah 6 ya, sama persis 6 itu satu sinyal. Nah, setelah kita simulasi ternyata ini hasilnya ya, semua proton pada etana itu terserap pada delta 0,86 ppm ya. Jadi metil itu ada di antara 0 sampai 2 ppm. Jadi betul sini 0,86 ppm. Ya, kemudian dia singlet ya, dan dia tinggi ya, karena protonnya sebanyak 6. Jadi ketinggian ini merupakan bisa dianalogikan dengan berapa jumlah proton yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya, kalau tadi etana, sekarang 1H saya ganti dengan gugus yang elektronegatif, yaitu klorida Cl. Nah, kalau sudah seperti ini, tentu saja ini sudah tidak simetri lagi ya. Di sisi kiri ada gugus elektronegatif, di sisi kanan tidak ada. Berarti lingkungan kimianya beda. Artinya hidrogen pada atom C sini adalah ekivalen, tetapi dia tidak ekivalen dengan yang di sebelah sini ya. Hidrogen yang ada di CB ini ekivalen, tapi dia non ekivalen terhadap A ya, karena apa? Lingkungan kimianya nggak sama, di sini ada Cl-nya. Nah, artinya yang dekat dengan gugus elektronegatif itu hidrogennya tidak terlindungi, artinya dia lebih downfield ya. Kemudian yang lebih jauh dari gugus elektronegatif dia lebih upfield, lebih ke kanan. Nah, ini sehingga ada dua set proton A dan B. Kemudian set proton A itu lebih downfield, lebih ke kiri karena ada Cl-nya. Set B ini lebih upfield, akan lebih jauh dari Cl. Nah, kemudian kalau melihat dari tabel itu proton metil itu masih di sekitar 0 sampai 2 ppm. Kemudian metil yang dekat dengan X, yang bisa lihat di tabel, X itu halogen itu adalah 2,5 sampai 5 ppm. Nah, sekarang kita tentukan bentuk puncaknya ya. Set A ini non ekivalen terhadap set B, sehingga dia mempunyai set A ini, proton A ini mempunyai 3 proton tetangga non ekivalen ya, berarti 3 ditambah 1, berarti bentuk A ini adalah 3 tambah 1 adalah kuartet ya. Sedangkan B
dia punya 2 proton tetangga yang non ekivalen. 2 ditambah 1 berarti triplet. Nah, rasio protonnya tentu saja adalah 3 dibanding 2. Artinya proton yang B ini mesti lebih tinggi daripada proton yang A, karena di sini protonnya 3, di sini 2. Ya, kita lihat setelah hasil simulasi dengan software, ya, jadi betul set proton yang berbeda karena di sini bergeser di daerah 3, di sini bergeser di daerah 1,49. Ya, di sini lebih upfield, ini lebih downfield. Ya, nah, lalu jadi ini yang proton A di sini, ya, yang lebih downfield dari 3,42. Ini yang B 1,49. Nah, kita lihat bentuk sinyalnya atau bentuk puncaknya. Ya, yang A di sini punya 3 tetangga non ekivalen. 3 plus 1 berarti triplet. Ya, di sini ada 4 pemecahannya. Ya, kayak 1, 2, 3, 4 gitu. Sedangkan di sini karena punya 2 proton tetangga non ekivalen, bentuknya itu triplet. 1, 2, 3. Ya, kalau diperbesar ini jelas sekali. Nah, sama masih etana tadi, tapi saya ganti dengan gugus COH aldehid. Ya, tentu saja sama. Ini mempunyai lingkungan kimia yang tidak sama antara A dan B, dan masih ketambahan 1 hal lagi di gugus aldehidnya di sini. Ya, jadi ada 3 set proton A, B, dan C. Ya, di mana semakin dekat dengan gugus yang elektronegatif, dia sifatnya semakin downfield. Ya. Jadi proton B ini masih lebih upfield daripada A dan C. Ya, salah ini dikoreksi A dan C. Nah, kemudian menurut tabel proton B sama tadi, metil itu di 0 sampai 2 ppm. Kemudian metil yang dekat dengan gugus CO karbonil itu ada di 2 sampai 3 ppm. Kemudian hidrogen aldehid itu jauh sekali terlempar ke kiri, ya, karena aldehid itu kan ada gugus karbonil yang penarik elektron yang kuat, sehingga di sini sangat tidak terlindungi. Itu ada di 9 sampai 10 ppm. Nah, sekarang kita tentukan bentuk puncaknya, ya. Proton A itu punya 3 tetangga non ekivalen dari B dan 1 tetangga non ekivalen dari C, berarti 4. Ya. Karena 4 dan 1 proton A ini, oh salah ini, ya, 4 dengan 1 itu kan 4, ya, 3 dengan 1 kan 4, berarti 4 tambah 1 ini dikoreksi, ya, ini adalah quintet. Sementara set proton B punya 2 tetangga non ekivalen, berarti triplet, betul. Ya, kemudian C di sini punya 2 proton tetangga yang non ekivalen, yaitu A, sehingga dia triplet. Jadi bentuknya adalah dikoreksi ini tadi, A itu adalah quintet, kemudian B adalah triplet, dan C juga adalah triplet. Ngasih protonnya 3 banding 2 banding 1. Ya, nah, ini simulasinya, ya, proton B, proton A, proton C. Ya, sesuai dengan prediksinya di sini. Ya, geseran kimianya, kemudian juga bentuknya, ya, proton A di sini bentuknya triplet. Ya, ini yang ini triplet 1 2 3, kemudian B itu adalah quintet, ya. Agak rumit, ya, 5 karena kemudian di sini adalah triplet, ya, yang aldehid di sini. Nah, selanjutnya adalah sikloheksana. Ya, jadi segi 6, ya, tapi siklik, ya, segi 6 siklik, tidak ada ikatan rangkap, ya. Jadi setiap C masih mengandung 2 hidrogen atau 2 proton, ya. Nah, sama kayak etana tadi, karena semuanya ini sama, ya, simetri ini, maka dia sebenarnya walaupun punya banyak hidrogen, tapi sebenarnya dia hanya 1 set proton, ya, semua ekivalen, ya. Ya, karena ini jenis proton yang metil, ya, alkil, dia mesti upfield, ada di sebelah kanan di daerah 0 sampai 2 ppm. Ya, karena dia semua ekivalen, tidak punya tetangga, berarti 0 plus 1. 0 plus 1 sama dengan 1 berarti singlet. Ya, jumlah protonnya tentu 12, mesti puncaknya tinggi sekali, ya, satu puncak tapi tinggi sekali. Nah, bisa kita buktikan, ya, semua hidrogen ada di geseran kimia 1,44 singlet, kemudian tinggi, ya, karena jumlah protonnya adalah 12. Selanjutnya sikloheksana, satu halnya saya ganti dengan OH, sikloheksanol. Ya, itu sudah berubah sekali, ya. Satu perubahan H ini membuat lingkungan kimianya berubah drastis. Nah, walaupun demikian masih ada sisi simetri, ya, sisi simetri.
karena atom di sini, hidrogen di sini dengan di sini adalah sama, ya. Kemudian di sini adalah di sini sama, sehingga C ini adalah 4 hidrogen ini adalah satu set. Kemudian 4 hidrogen selanjutnya ini B ini juga satu set, ya. Nah, 2 hidrogen ini satu set dan 1 hidrogen di D ini satu set, sementara H pada OH ini juga satu set. Nah, ada 5 set ya, A, B, C, D, dan E, ya. Nah, itu kemudian bisa kita tentukan mana yang lebih upfield, ya, tentunya yang semakin jauh dari gugus elektronegatif ini yang semakin upfield, ya. Kemudian dari tabel kita bisa tentukan geseran kimianya, ya. Upfield masih di daerah 0 sampai 2, 3 sampai 5. Kemudian E itu ada di daerah 1 sampai 5 ppm, ya. OH itu melebar biasanya. Nah, multiplikasinya, ya, set A dan set B. Jadi set A ini karena mempunyai 4 proton B tetangga. Jadi 4 plus 1 berarti quintet, ya. B juga sama, ya, punya 4 tetangga, yaitu A dengan C masing-masing 2, berarti 4, berarti quintet juga, ya. Nah, kemudian C dia punya berapa? 2 dengan 1, ya. C ini punya masing-masing 2 dengan 1, berarti 3, ya, 3 plus 1 berarti kuartet, ya. Sementara D dia quintet juga karena mempunyai 4 tetangga C. Nah, ini quintet. Kemudian baru E ini, ya, tidak punya tetangga karena yang diperhitungkan sebagai tetangga itu hanya kalau ikatan C dengan C. Sementara kalau dia terikat dengan O atau dengan N, ya, itu tidak bisa bertetangga. Jadi tidak bisa mengenali tetangganya, dia akan dikenali sebagai singlet. Ya, kita perhatikan di sini simulasinya, ya. Jadi ini di sini dengan di sini sama, ya, atom C. Set C, set B, ini set A, ini set D. Ya, kemudian OH-nya ada di 1 sampai 5. Ya, ini jadi seperti ini, ya, ada quintet, ya. Kemudian ada singlet yang OH di sini, ya. Kemudian di daerah 3 ini adalah yang proton D, ya, dia quintet, ya. Nah, dari sikloheksana sekarang kita ke bensena, ya, segi 6 juga, tetapi di sini ada ikatan rangkap terkonjugasi, ya, ikatan rangkap berselang-seling, ya. Nah, sama ini juga simetri, jadi semua hidrogen di sini adalah ekivalen, berarti dia hanya satu set proton, ya. Nah, sesuai tabel proton benzen itu ada di daerah 6,5 sampai 8 ppm, ya, dia di daerah downfield, ya. Karena tidak punya tetangga yang non ekivalen, dia adalah singlet. 0 plus 1 sampai dengan 1 itu singlet dan jumlah protonnya 6, jadi satu sinyal tapi dia tinggi gitu. Nah, ini buktinya semua hidrogen pada benzen menyerap pada daerah 7,26 ppm, ya, 6,5 sampai 8 ppm. Ini khas untuk benzen. Nah, satu sinyal singlet tapi tinggi di sini. Nah, selanjutnya benzena yang 2 hidrogennya pada posisi para saya substitusi, ya, saya ganti. Dimana di sini saya ganti dengan gugus metil, di sini saya ganti dengan gugus karboksilat COOH. Nah, tentunya sudah lingkungan kimianya sudah tidak sama semua di sini, ya. Di sini ada set A dari metil itu sendiri, kemudian set B ini dari H yang di sebelah orto terhadap metil ini adalah satu set, sama, dia karakternya sama. Kemudian di sini juga sama, set C, dan di sini adalah set lagi OH itu set D. Jadi ada 4 set proton, ya. Nah, kita tentukan yang paling upfield tentu saja yang metil-metil, ya, diikuti dengan B, kemudian C, dan paling downfield yang dekat dengan gugus karbonil ini, ya, yang paling downfield. Yang bisa kita lihat di tabel pemetaannya, benzen ada di 6,5 sampai 8, metil-metil masih di 2 sampai 3, metil benzena. Kemudian karboksilat adalah 10 sampai 12 ppm. Ya. Nah, kemudian multiplikasinya, bentuk sinyalnya, ya, set A ini kan tidak punya proton tetangga, di sini nggak ada proton. Ya. C di sini sudah tangannya C, nggak ada hal lagi, berarti dia 0 plus 1. Kalau dia 0 plus 1, A ini adalah singlet. Ya. Kemudian baik set B maupun set C ini kan sama-sama bertetangga, ya, non ekivalen, ya. Jadi
B bertetangga dengan 2C. 2 plus 1 berarti bukan 2, 1 ya. B punya satu tetangga C karena ini dengan ini itu sama ya. Jadi ini terhadap ini maupun ini terhadap ini itu sama. Jadi punya masing-masing satu tetangga, baik B maupun C terhadap C ini adalah doblet. Nah, sementara D ini juga tidak punya tetangga, berarti 0 plus 1 berarti dia singlet. Hasilnya adalah 3 banding 2 banding 2 banding 1. Ini menentukan tinggi puncaknya ya. Nah, di sini proton metil ada di sini 3 proton ya di 2,35. Ya, bentuknya adalah singlet. Ya, kemudian B dengan C ya di sini doblet ya, kemudian yang OH ya, OH ini di dekat 10 ya, 9,87 ppm, bentuknya singlet. Selanjutnya, nah ini adalah senyawa yang seharusnya kalian sintesis ya di percobaan 6 kalau tidak salah ya, iodovanilin ya. Jadi benzen, ada gugus aldehid, ada metoksi, ada OH, ada iodo di sini. Nah, tentu saja kalau kita lihat ada berapa set proton, ada 5 ya. Di sini A, CH3 ini ada B, kemudian C di sini di benzen, D juga di benzen, dan di aldehid E. Ya, jadi ada 5 set proton, di mana ya proton-proton yang lebih ke gugus alkil itu lebih upfill ya, diikuti dengan proton-proton yang lainnya ya, sesuai dengan pemetaan pada tabel. Nah, ini juga bisa kita prediksi ya. B itu metoksi di daerah 3 sampai 5 ppm sesuai tabel. Kemudian hidroksi ada di fenol, ya, hidroksi fenol OH yang dekat pada kijing benzen itu 3 sampai 7 ppm. Kemudian proton benzen di 6,5 sampai 8, dan proton aldehid di 9 sampai 10 ppm. Nah, set A dan set B, A tidak punya hidrogen tetangga di sini. Ini metil satu set, dia juga tidak punya hidrogen tetangga, sehingga baik A maupun B adalah 0 plus 1, singlet ya. Kemudian C dengan D ya, juga tidak punya tetangga, masing-masing singlet. Tetapi kalau NMR-nya itu frekuensinya sangat kuat ya, dia bisa merasakan di sini. Ini juga bisa merasakan di sini, padahal jauh ya, tapi tipis. Dia bisa merasakan doblet, tapi dobletnya itu tipis ya, tidak begitu kentara. Kemudian proton E aldehid ya, tidak punya tetangga juga di sini, dia singlet ya. Nah, rasionya adalah 1 banding 3 banding 1 banding 1 banding 1. Nah, ini bisa kita lihat simulasinya ya. OH ada di 5 ppm di sini, singlet. Kemudian metil ada di 3,73 ya, singlet juga. Nah, kemudian proton benzen ada di daerah 6 sampai 8, ini C dengan D. Kemudian proton aldehid yang paling jauh terlempang, singlet 9,87. Nah, ini senyawa 8 yang kalian seharusnya sintesis di lab ya, asetil vanilin. Jadi vanilin tapi OH-nya saya kasih gugus asetil atau disubstitusi. Nah, ini suatu senyawa ester. Ya, kalau kita lihat RCOOR itu adalah senyawa ester, tapi juga senyawa aldehid di sini. Nah, kita lihat ada set proton A, B, C, D, E, F. Ya, ada 6. Ya, 6 yang mempunyai lingkungan kimia yang berbeda. Ya. Nah, ini bisa kita lihat pada tabel bentuk-bentuknya. C yang dekat dengan CO karbonil itu ada di 2 sampai 3 ppm. Ya, kemudian B itu adalah metoksi, tadi sudah 3 sampai 5 ppm ya. Kemudian proton aldehid proton benzena aromatik itu ada di 6 sampai 8 ya. Kemudian aldehid itu ada di 9 sampai 10 ppm ya. Nah, bisa kita lihat mana yang punya tetangga, mana yang tidak punya tetangga, berapa jumlah tetangganya ya. Set A dengan B karena tidak punya tetangga ya dia singlet ya. C dan E ya. C di sini punya satu tetangga E, berarti C ini doblet ya. E juga punya satu tetangga C, berarti dia doblet. Kemudian D tidak punya tetangga, berarti dia singlet ya. F juga tidak punya tetangga, dia singlet. Nah, ini bisa kita lihat ya di 2, kemudian 3,7, di 6 sampai 8 ini benzen, kemudian aldehidnya di sini sesuai modifikasinya. Nah, selanjutnya adalah
senyawa yang simetri juga. Ya, ada bagian simetri, itu produk dari kondensasi aldol. Ya, bisa kita lihat di sini, bagian di sini dengan di sini simetri. Ya, bagian di sini dengan di sini simetri, sehingga bisa kita perhitungkan bahwa sebenarnya walaupun hidrogennya ini banyak, setnya itu hanya set A, set B dengan set C. Ya, bisa kita lihat bagian yang downfield dan upfield, ya, kemudian bagian yang multiplet, ya, karena di sini saling bertetangga, ya, karena lingkungan kimianya sudah tidak sama. Ini dengan ini doublet, ini triplet, ya, kemudian ini triplet, triplet, doublet, ya, jadi dia bentuknya multiplet, banyak sekali. Kelihatan di sini peaknya kayak hutan belantara, ya. Sementara untuk proton yang alpha, beta, unsaturated, masih ingat kondensasi aldol, ini adalah produk dari kondensasi aldol, itu proton C dengan proton B, ya, ini menyerap pada daerah 7,6, dia punya satu tenggara, berarti dia doublet. Ini juga di 7,03, berarti dia punya satu tenggara, berarti doublet. Nah ini ya, ini dengan ini doublet. Kemudian yang lainnya adalah multiplet. Nah, sebagai latihan, kalian kerjakan langkah-langkah menganalisis NMR, struktur dengan NMR untuk senyawa-senyawa ini, ya, untuk kalian latihan sendiri di rumah. Oke, sekian, terima kasih.